Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak ustazah yang ada di rumah. Apa kabarnya semua anak-anak soleh? Semoga anak-anak soleh dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak soleh, ya, sekarang kita memasuki pembelajaran 5, tema 2, subtema 1 tentang manfaat tumbuhan bagi manusia anak-anak soleh. Sebelum mulai pelajaran, kita ucapkan lafaz ta'awudz dan basmalah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya, ya, Ustazah akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Ayo kita simak anak-anak soleh. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat menjelaskan isi pesan yang terdapat dalam dongeng melalui tulisan dengan tepat anak-anak soleh. Yang kedua, siswa dapat menceritakan pengalaman mendoakan orang lain yang terdapat dalam sila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila anak-anak soleh. Yang ketiga, siswa dapat menemukan sifat pertukaran penjumlahan dengan tepat. Itulah tadi tujuan pelajarannya anak-anak soleh. Sekarang kita belajar ke pembelajaran 5. Sebelumnya Ustazah ingin tanya sama anak soleh yang ada di rumah. Ada yang masih ingat tentang dongeng bunga melati? Ada yang masih ingat? Apa ada yang mau jadi bunga anggrek? Atau ada yang mau jadi bunga yang lainnya, ya? Dalam cerita tersebut ada yang mau anak soleh? Ya, tentunya pasti anak soleh mau jadi bunga melati, ya, yang harum anak-anak soleh. Tahukah anak soleh semua, ya, Indonesia memiliki berbagai jenis tumbuhan anak-anak soleh. Ada sayuran, ada buah-buahan, ya, ada juga kebun bunga. Nah, dari hasil tanaman tersebut bisa digunakan untuk tanaman obat, kemudian tanaman hias, ya, dan masih banyak lainnya, ya, manfaat untuk kita semua anak-anak. Hari ini kegiatan di sekolah Dayu melanjutkan, ya, bermain peran dongeng bunga melati kemarin, termasuk kelompok Dayu yang belum maju anak-anak soleh. Nah, dalam, ya, bermain peran diperlukan kerjasama. Kerjasama merupakan salah satu sikap baik anak-anak soleh. Baik sangat dihancurkan anak-anak soleh. Bersikap baik bisa kita lakukan kepada binatang, kepada tumbuhan, dan juga kepada manusia anak-anak soleh. Dengan berbuat baik kepada tanaman, ya, kita, ya, akan dapat, ya, manfaat yang banyak dari tanaman tersebut. Salah satu perbuatan baik yang bisa kita lakukan adalah mendoakan yang baik untuk orang lain. Misalnya, saat Edo sedang sakit, teman-temannya, ya, mendoakan dan menjenguknya. Anak-anak soleh ada pernah pengalaman, ya, tentang mendoakan orang lain? Silakan anak-anak isi di kolom di bawah ini pengalaman mendoakan orang lain anak-anak soleh. Dan bersikap baik akan mendatangkan kebahagiaan untuk kita. Salah satu contoh sikap baik lagi adalah kita bersikap jujur. Nah, Dayu jujur mengerjakan soal, dia tidak menyontek. Ayo anak-anak soleh, kita bantu mengerjakan Dayu mengerjakan soal. Ayo anak soleh, kita coba praktekkan sikap jujur saat mengerjakan soal-soal. Dayu mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 500 butir. Biji kacang merah ia letakkan pada kotak berwarna hijau. Siti mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 610 butir. Ia meletakkannya pada kantong plastik. Berapakah jumlah kacang merah Dayu dan Siti? Cara mengerjakannya, 500 ditambah 610 sama dengan 1110. Jadi jumlah kacang merah Dayu dan Siti sebanyak 1110 butir. Jika tempat menyimpan kacang merah Dayu diletakkan dalam plastik, kacang merah Siti diletakkan pada kotak warna hijau, berapakah jumlah kacang merah Dayu dan Siti anak soleh? 610 ditambah 500 sama dengan 1110. Jumlah kacang merah Dayu dan Siti tetap 1110 butir. 610 ditambah 500 sama dengan 500 tambah 610, sama, ya, anak soleh. Alhamdulillah selesai pembelajaran 5, tema 2, subtema 1. Sekarang kita masuk ke pembelajaran 6 anak-anak soleh. Sebelumnya Ustazah akan menyampaikan beberapa tujuan pembelajarannya. Mari kita simak tujuan pembelajarannya anak-anak soleh. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat menceritakan kembali isi dongeng dengan gambar anak-anak soleh. Pembelajaran yang kedua, siswa dapat menggunakan sifat-sifat pertukaran, ya, pada penjumlahan untuk menyelesaikan soal-soal dengan tepat. Itulah tadi tujuan pembelajarannya anak-anak soleh. Sebelum masuk ke pelajaran, Ustazah ingin tanya tentang pelajaran kemarin. Ada yang masih ingat?
Dengan kita berbuat baik akan mendatangkan apa untuk kita anak-anak soleh? Ya, benar sekali jawaban anak soleh. Dengan berbuat baik akan mendatangkan kebahagiaan untuk kita anak-anak soleh. Yuk, senang ya membaca dongeng. Kali ini dongeng dibacanya tentang petani yang baik hati anak-anak soleh. Petani ini rajin menanami tanamannya sehingga tumbuh dengan subur. Ayo anak-anak soleh, kita baca dongeng tentang petani yang baik hati. Petani yang baik hati. Suatu hari, tinggallah seorang petani yang baik dan murah hati. Pada saat petani itu pergi ke sawahnya, ia menemukan seekor burung pipit yang kakinya patah. Sang petani merasa kasihan. Ia pun membawa burung itu ke rumahnya yang sederhana. Sang petani langsung mengobati kaki burung tersebut. Setelah beberapa hari ia rawat, burung pipit itu ia lepaskan kembali ke alam bebas. Beberapa hari kemudian, pada saat petani itu sedang mengari sawah dan mencabut rumput liar, ia didatangi oleh burung pipit kecil yang telah ia tolong. Burung itu membawa 3 buah biji semangka pada paruhnya. Ia memberikannya kepada petani itu. Setelah itu, burung itu pun pergi. Petani itu sangat berterima kasih kepada burung. Besoknya, sang petani menanam biji-biji semangka itu di dekat rumahnya. Setelah ia mengurus bibit pohon semangka itu, pohon semangka itu pun tumbuh. Semakin lama, pohon itu semakin besar. Akhirnya, pohon semangka itu berbuah. Petani itu sangat senang. Ia mengambil ketiga buah semangka itu. Pada saat ia membelah buah semangka yang pertama, keluarlah beberapa bongkah emas dan berlian yang berkilauan. Petani itu merasa sangat kaget bercampur senang. Lalu ia membelah semangka yang kedua. Ternyata isinya adalah bahan-bahan bangunan. Petani itu merasa sangat bahagia. Lalu ia membelah semangka terakhir. Ternyata keluarlah para pekerja yang siap membangun istana yang megah untuk ia tinggali. Akhirnya, karena kebaikan dan ketulusan petani itu, sekarang ia menjadi orang yang sangat kaya raya. Ia selalu membagikan hartanya kepada orang yang kekurangan dan selalu menolong orang yang butuh pertolongannya. Nah, soleh baca pesan apa yang terdapat dalam dongeng tersebut dan perbuatan baik apa yang dilakukan oleh petani anak-anak soleh. Silakan anak soleh kerjakan di kolom di bawah ini di halaman 47 anak-anak soleh. Dayu dan teman-temannya pergi ke kebun manggis anak-anak soleh. Nah, kebun manggis itu milik paman Dayu. Dayu dan Siti membantu memasukkan buah manggis ke dalam karung. Ya, buah manggis yang ada ya dalam karung Dayu berjumlah 540. Buah manggis yang ada dalam karung Siti berjumlah 590. Berapakah jumlah manggis keduanya anak soleh? Dalam karung buah manggis Siti dan dalam karung buah manggis Dayu. Bentuk penjumlahan dengan pertukaran 540 ditambah 590 sama dengan 1130. 590 ditambah 540 sama dengan 1130. Jadi sama ya anak soleh, 540 ditambah 590 sama dengan 590 tambah 540 hasilnya 1130. Gimana anak-anak, mudah ya mengerjakannya? Alhamdulillah ya, selesai pembelajaran 6. Dan Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita ucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Insya Allah jumpa lagi dengan Ustazah dalam pembelajaran 1 dan 2, subtema 2, tema 2, anak-anak soleh.